Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit. Pernyataan bukan pendapat saya justru kasihan sama majelis hakim. Mari kita kasihani majelis hakim. Kenapa? Mau nerusin sidang harus ada putusan. Putusannya sudah jelas dan dia dalam posisi barangkali ditekan, diancam segala macam. Jadi terpaksa ngulur waktu. Ngulur waktu adalah wujud nyata dari berusaha ngeles. Mudah-mudahan ada perubahan eksternal sehingga nggak jelas banget. Masa orang mewakili nggak ada surat kuasa. Jadi ini memang sengaja. Presiden lagi. Ini kalau presiden kualitas sebegini saya nggak heran. Lawang biasanya palsu. Gimana? Jadi omongannya saudara Rocky Gerung ya kebukti di sini. Betul. Kalau dia ya maaf ya kalau dia otaknya bla 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 ya nggak begini kan. Jadi jangan ribut, jangan heran, kasihanilah majelis hakim. Karena majelis hakim susah, mau nolak sidang ini lebih berat ketimbang ngulur supaya dia tidak harus mengambil keputusan. Caranya dengan mundur lagi. Apa syaratnya mundur? Kan nggak disebutin. Nanti ada lagi nih. Jadi siap-siap 2 minggu untuk hal yang ini dan tidak dianggap membuat kegaduhan ijazah palsu itu. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih buat dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ini Pak, pegang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aja kita menyaksikan secara bersama-sama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini tentang kemungkinan ijazah palsu Jokowi. Dan ini saya, Bang Egy dan satu tim yang lain teman rekan ini adalah merupakan sebetulnya gugatan yang ketiga kalinya, ya Bang. Di mana tahun lalu itu gugatan pertama itu di pengadilan ini juga, ya. Kami belum bisa menyelesaikan gugatan kami. Kemudian rekan-rekan kami atau Ustadz Gusnur termasuk juga Bambang Tri telah menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Negeri Solo tentang ijazah palsu Jokowi juga, ya, dikaitkan dengan mubahalah. Juga demikian, ternyata pengadilan menghukum mereka, ya, dan sekarang masih di dalam penjara. Akhirnya menjarakan mereka. Intinya adalah persoalan ijazah Jokowi itu memang tidak terbukti atau belum bisa dibuktikan di muka pengadilan, Bang, ya, sampai detik ini. Oleh sebab itu, kami Bang Egy dan teman-teman tim pengacara dan para penggugat, ya, begitu untuk mengajukan ijazah kepastian ijazah palsu Jokowi. Tapi lagi-lagi majelis beralasan rupa untuk menunda sidang kita hari ini. Tadi sempat kami tanyakan sampai kapan tundaan itu jelas, ya. Kalau minggu depan juga ternyata masih ditunda, berarti memang tidak ada itikat baik pengadilan untuk menyelesaikan rasa keadilan hukum masyarakat, terutama tentang ijazahnya Jokowi. Begitu Bang, dan minggu depan bisa berjalan. Satu lagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini dari sidang ijazah palsu gugatan, ya, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Egy CS itu ditunda. Ya, ditunda untuk 2 minggu, tapi kalau kita lihat tunda menunda ini nggak jelas, ya, karena kalau kita bicara tunda menunda ini, ya ini kasus simpel lah sebenarnya, ya, cukup datang, tapi kalau misalnya pada sidang pertama kuasa hukumnya nggak jelas, tidak ada surat kuasa dan lain sebagainya, ya berat juga, ya. Oke. Dan kita lihat, ya,
apa sih gugatan dari Egy Sujana itu ya? Coba kita lihat sebelum kita baca apa yang disampaikan salah seorang penggugat namanya Rizal Fadila. Tapi yang disampaikan Egy Sujana dalam ininya apa ya? Coba kita baca. Karena dia memberikan juga kepada saya ya, melampirkan. Memberikan isi gugatannya nanti kita akan lihat ya. Nah, isi gugatannya adalah ini ya, coba kita lihat. Biar kita tahu di petitumnya apa. Ya, ini kan sekali lagi ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum ya. Ranahnya perdata, memang beban pembuktian adanya di pihak penggugat, tetapi Egy Sujana CS mendalilkan bahwa sebenarnya ya mereka punya bukti-bukti yang kuat karena bukti-bukti itu sudah disampaikan, sudah terlihat, sudah terbukti di pengadilan pidananya ketika Bambang Tri dan Gus Nur diancam karena dianggap menyebarkan berita bohong dan mereka kemudian kena hukuman 6 tahun penjara lalu dipotong di tingkat Mahkamah Agung menjadi 4 tahun atau pengadilan tinggi ya. Oke. Petitumnya begini, menyatakan sah secara hukum gugatan PMH yang dilakukan oleh para penggugat oleh sebab memiliki legal standing dan azas-azas hukum yang kesemuanya hukum yang menjadi landasan posita gugatan para penggugat nyata berlaku dan masih tetap berlaku positif atau mengikat di negara RI. Ini ciri orang hukum kalau bikin kalimat keriting. Menyatakan sah dan masih tetap berlaku sebagai makna hukum positif, hukum yang berlaku atau ius constitutum terhadap azas locus standing dan semua azas legalitas yang dimiliki dan digunakan oleh para penggugat. 3, ini yang paling penting ya. Memerintahkan jika saat pembuktian surat kepada tergugat pejabat Presiden RI Joko Widodo, Jokowi atau kuasanya yang wajib membawa dan memperlihatkan ijazah asli S1 dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Fakultas Kehutanan serta minimal ijazah SMA. Pendukungnya di hadapan atau di muka persidangan perkara aquo in casu baik dibawa langsung oleh tergugat 1 maupun melalui kuasanya. Jika tidak dibawa oleh tergugat 1 atau kuasanya atau ijazah S1 dan ijazah SMA-nya tidak dapat ditunjukkan sebagai alat bukti dan diperlihatkan ke hadapan sidang majelis perkara aquo in casu, maka mohon putusan terhadap perkara aquo in casu dapat dinyatakan dalam putusan majelis hukum yang menangani perkara bahwa secara hukum tergugat 1 dinyatakan tidak sah memiliki gelar S1 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan tidak sah pengangkatan dan atau pelantikannya sebagai Presiden RI sejak tergugat 1 menjabat Presiden RI pada 2014 dan pada 2019 serta cacat hukum dengan segala akibat hukumnya dan mutatis mutandis cacat hukum sehingga batal demi hukum terhadap segala jabatannya yang pernah ada selaku pejabat publik di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nanti kita bahas ini aspek tata negara soalnya ini. Menyatakan dalam putusan perkara aquo in casu bahwa secara hukum perkara, jadi yang ketiga ini intinya adalah kalau tidak mampu menunjukkan ijazah aslinya ke hadapan sidang maka dianggap benar gugatan ijazah ini dan karena itu batal demi hukum jabatannya ya sejak 2014. Menyatakan dalam putusan perkara aquo in casu bahwa secara hukum perkara tindak pidana sesuai putusan perkara nomor 319 dan seterusnya serta nomor 272 SMG adalah sebagai bukti hukum yang menunjukkan maksudnya Pengadilan Tinggi Semarang ya adalah sebagai bukti hukum yang menunjukkan bukti kuat yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh sebab upaya hukum apapun tentang cacat hukumnya vonis putusan pidana perkara aquo. Oleh sebab hukum bahwa tergugat 1 ternyata tidak memiliki bukti asli ijazah SD, SMP dan SMA, video bukti P1 dan P2, bahwa oleh karenanya dinyatakan dalam putusan sebagai hukum menjadikan bukti Fight 1, Fight 2 bukti menjadi alat bukti sempurna hukum sehingga kedua alat bukti putusan pidana tersebut menjadi mutatis mutandis bahwa secara hukum tergugat tidak mungkin dapat memiliki ijazah S1 oleh karenanya tidak mungkin dapat mengikuti
kontestan Pilpres 2014 dan 2019 jika merujuk sistem hukum yang digunakan oleh KPU atau sistem yang menjadi dasar aktivitas tergugat 2 sesuai program dalam tergugat itu KPU ya, penyelenggaraan pemilu Pilpres, atau tergugat 1 telah melanggar segala sesuatu yang ada pada program dan agenda suatu sistem hukum yang berlaku di negara RI. Memang orang hukum ini kadang-kadang bahasa yang ringan dibuatnya berbelit-belit ya. Oke. Kemudian apalagi ya? Menyatakan sebagai hukum bahwa penggugat 1 sebagai individu yang dilindungi haknya secara hukum dan HAM, juga selaku jurnalis walau amatir namun sesuai atau tidak melanggar prinsip yang tercantum pada Undang-Undang RI Nomor 40 1999 tentang pers dan sesuai makna hukum yang terdapat pada posita gugatan tentang kebebasan menyampaikan pendapat dan serta pada dasarnya berkesesuaian atau tidak melanggar perintah hukum positif untuk turut melakukan dan mematuhi peran serta masyarakat saat sebelum dituntut 4 tahun. Tergugat 1 telah menunjukkan tentang peran dan fungsinya sesuai peran serta masyarakat yang diperintahkan oleh sistem hukum dan perundang-undangan dengan menggunakan alat bukti fotokopi ijazah yang seolah tergugat 1 dan ijazah S1 yang atas nama tergugat 1, namun orangnya atau pemiliknya adalah bukan tergugat 1 atau ijazah tersebut bukan milik tergugat 1 atau palsu, atau dipaksakan dan bukan sebenarnya didapat atau diperoleh daripada hasil dari napas kita terengah-engah membaca petitum ini ya. Menyatakan menghukum tergugat 1 sebagai pribadi untuk dipaksa secara hukum untuk membayar ganti rugi ya. Oke. Menghukum pemerintah RI oleh sebab tergugat 1 sebagai kepala pemerintahan pusat atau pemimpin penyelenggara negara kepada tergugat 1 membayar ganti rugi sebesar 10 triliun secara tunai dan sekaligus karena mendiamkan proses hukum terhadap penggugat 1 oleh sebab hukum menyangkut penggugat 1 telah menjalankan dan mematuhi perintah undang-undang dalam fungsi hukum peran serta masyarakat berdasarkan legal standing serta sesuai bukti-bukti perintah sesuai asas legalitas yang berlaku, positif hukum yang berlaku. Namun justru penggugat 1 yang melaksanakan undang-undang malah dihukum penjara dan sebaliknya justru tergugat 1 telah menyelesaikan pekerjaannya sebagai Presiden RI tahun 2014-2019 dan sedang berjalan 2019-2023. Walau cacat secara hukum karena tidak sah secara ketentuan hukum yang berlaku karena menggunakan ijazah palsu dalam mengikuti Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Menghukum supaya tergugat 1 meminta maaf, mengaku kesalahannya kepada rakyat, bangsa dan negara Indonesia secara terbuka, lisan dan juga tertulis melalui media massa. Kemudian apalagi ya? Oleh karena itu dengan menggunakan ijazah menyatakan para tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 telah melakukan perbuatan melawan hukum ya. Untuk itu pantas dihukum dengan tanggung renteng membayar kepada penggugat seharga 2 buah materai 10.000 untuk perbuatan surat kuasa dan perlengkapan surat kuasa. Memerintahkan secara hukum kepada tergugat 4 MPR segera bersidang karena darurat karena kesalahan fatal KPU sebagai tergugat 2 dan Bawaslu sebagai tergugat 3 dan DPR sebagai tergugat 5, 4. Menyatakan sebagai hukum dengan menghukum turut tergugat 1 Menteri Keuangan membayar sesuai bunyi putusan pengadilan negeri. Allahu Akbar ya. Ternyata memang orang hukum ini kalau membuat itu cenderung tidak to the point ya. Apa maksudnya? Tapi intinya adalah ada pembuktian mengenai ijazah palsu dan ada ganti rugi yang diharapkan serta konsekuensinya. Ya, ganti rugi yang diharapkan tadi ada uang 10 triliun. Ya, kemudian konsekuensinya adalah batal demi hukum dan nanti kita tidak tahu arahnya seperti apa. Oke. Sahabat sekalian, kalau saya bisa menjelaskannya dalam perspektif hukum tata negara begini. Ini sekali lagi pendapat saya ya. Walaupun tentu tidak sama ya. Begini sahabat sekalian. Kasus ijazah palsu ini adalah kasus yang terkait dengan perbuatan melawan hukum. Penggugat menganggap bahwa Jokowi sebagai presiden sudah menggunakan ijazah palsu dalam mendaftar ya sebagai calon presiden di 2014 dan 2019. Oke. Dan itu
sudah dibuktikan di pengadilan pidana yang menuntut atau mendakwa penggugat satu yaitu Bambang Tri. Gus Nur tidak ikut di sini, yaitu hukuman 6 tahun penjara ya, kalau nggak salah 6 tahun yang kemudian dikurangi jadi 4 tahun penjara di pengadilan tinggi. Tetapi walaupun dianggap terbukti melakukan tindak pidana yaitu menyebarkan berita bohong atau berita yang tidak benar, persoalannya adalah pengadilan itu sendiri tidak bisa membuktikan bahwa tudingan, tuntutan terhadap Bambang Tri dan Gus Nur itu benar adanya karena tidak pernah dibuktikan adanya ijazah asli dari Presiden Jokowi. Baik level SD, SMP, ya, SMA maupun S1. Itu soalnya. Nah, berdasarkan itu fakta-fakta persidangan di pengadilan pidana itu mau diangkut ke pengadilan perdata yaitu gugatan perbuatan melawan hukum. Yang sebenarnya sekali lagi ditantang dalam tanda kutip Presiden Jokowi atau kuasanya untuk membuktikan adanya ijazah asli tersebut. Kalau tidak bisa membuktikan, maka mereka meminta agar itu dinyatakan palsu ya dokumen yang disampaikan dan kemudian menghukum. Salah satu hukumannya adalah ya diberhentikan sebagai presiden dan atau presiden dan kemudian dinyatakan tidak sah segala perbuatan sejak 2014. Nah, untuk hal ini memang ngeri-ngeri sedap, tapi saya mengatakan kalau dari sisi hukum tata negara, tapi nanti kita akan lihat pemberhentian presiden itu ya hanya bisa dilakukan oleh MPR setelah melalui proses di DPR, MK, DPR dan MPR. Kalau kita bicara tentang impeachment proses, tapi kalau kita bicara pengunduran diri ya silahkan saja mengundurkan diri at any time. Adapun tidak berlakunya ya sebuah keputusan, sebuah kebijakan itu setelah presiden dinyatakan tidak berkuasa lagi atau diberhentikan atau mengundurkan diri. Sejak tanggal dia diberhentikan atau dia mengundurkan diri. Barulah kemudian next on tidak sah perbuatannya. Tapi yang kemarin-kemarin demi kepastian hukum biasanya tetap dianggap sah. Karena kalau tidak akan terjadi kegoncangan ya. Akan terjadi permasalahan yang luar biasa dari sisi hukum tata negara. Walaupun kita tidak bisa melarang juga penggugat mengatakan tidak sah. Jadi secara awal karena memang syarat itu kan sejak 2014 sesungguhnya. Walaupun baru diketahui belakangan tetapi tidak sahnya itu sejak 2014. Itu maksudnya ya saudara sekalian. Dan memang tentu tidak mudah ya menyelesaikan persoalan ini karena aspeknya politik. Makanya saran saya sebenarnya ini di take over oleh DPR. Membuat pansus ijazah presiden lalu kemudian melakukan penyelidikan menggunakan hak angket mereka. Dari sana kemudian ini di take over secara politik. Tidak gaduh di jalanan atau di pengadilan. Karena tentu pengadilan punya yurisdiksi yang terbatas. Ya. Tidak bisa kemudian pengadilan tiba-tiba memerintahkan MPR untuk sidang impeachment. Karena proses persidangannya itu, proses impeachmentnya itu harus melalui mekanisme konstitusi juga. Pengadilan harus menegakkan konstitusi, tidak boleh sembarangan juga. Ya gitu ya sobat era sekalian, karena itu yang paling gampang adalah di take over oleh DPR dan pihak-pihak yang menggugat ke pengadilan ini ya dijadikan narasumber. Ya itu kalau kita bicara tentang bernegara secara benar. Tapi kalau kita bicara bernegara yang tidak benar ya susah juga kita mengatakannya. Coba saya bacakan apa yang dituliskan salah seorang penggugat. Jangan lupa penggugatnya ini ada 5 orang. 1 adalah Bambang Tri, 2 tadi yang ada di video Taufik Bahaudin, ya. Kemudian ada Muslim Arbi, kemudian adalah Hatta Taliwang dan kemudian Rizal Fadilah. Jadi mewakili beberapa teritorial. Bambang Tri sekarang di penjara di Solo. Kemudian Muslim Arbi itu kalau nggak salah Depok. Taufik Bahaudin itu di Jakarta, Rizal Fadilah itu di Bandung, Hatta Taliwang itu apa Tangerang dan lain sebagainya. Nanti kita lihat lagi ya. Nah ini salah satunya tulisan dari M. Rizal Fadilah. Coba kita lihat.
sebagaimana ditulis di FNN News Forum News Network. Gugatan 5 warga negara berkaitan dengan simpang siur tentang status keaslian atau keabsahan ijazah SMA dan PT Presiden perguruan tinggi ya. Jokowi akan dimulai disidangkan Senin 9 Oktober 2023 di PN Jakarta Pusat kemarin ya. Tadi ya, belum kemarin. Gugatan perdata mengenai perbuatan melawan hukum diajukan oleh Bambang Tri, Muslim Arbi, Hatta Taliwang, M. Rizal Fadila, dan Taufik Bahaudin. Sebagai warga negara, kelimanya memiliki kedudukan hukum kuat dalam rangka peran serta masyarakat untuk menciptakan ketertiban, kejelasan, dan kepastian hukum, wujud dari kemerdekaan berpendapat, serta memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik yang dijamin undang-undang. Gugatan perdata adalah pilihan agar ada kesetaraan hukum antara para pihak, termasuk presiden dan pejabat publik lainnya. Gugatan perdata diajukan mengingat dalam kasus pidana Bambang Tri di PN Surakarta nomor perkara 319 dan seterusnya yang diputus terbukti melakukan penyiaran berita bohong mengenai ijazah palsu Jokowi yang telah menimbulkan keonaran sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1 1946 ternyata dianulir oleh PT Semarang dan MARI. Putusan MA yang memperkuat putusan PT Semarang menyebut Bambang Tri hanya terbukti melanggar Undang-Undang ITE. Good point. Itu poinnya. Sorry, itu yang poin yang saya lupa. Oke. Disinilah masalah pokok itu. Artinya bahwa secara hukum Bambang Tri tidak terbukti menyiarkan berita bohong soal dugaan ijazah palsu. Ini berarti pula terbukti bahwa ijazah asli Jokowi itu memang tidak ada dan tidak satupun pihak yang dapat membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Oke, good point. Kasus perdata yang mensyaratkan adanya kerugian tentu telah dipenuhi, baik kerugian sebagai warga negara yang memiliki presiden berijazah tidak jelas bahkan palsu maupun secara khusus bahwa salah satu penggugat terpaksa mendekam dalam penjara. Apalagi ya, kasus perdata yang mensyaratkan adanya kerugian tentu telah dipenuhi ya. Baik kerugian sebagai warga negara yang memiliki presiden berijazah palsu, berijazah tidak jelas ya, bahkan palsu, maupun secara khusus bahwa salah satu penggugat terpaksa mendekam dalam penjara. Jadi kerugian sudah ada ya. Perbuatan melawan hukum penguasa on rehmatik overheads dat harus dilawan, hukum harus ditegakkan. Melalui gugatan perdata di PN Jakarta Pusat ini, seluruh rakyat Indonesia dapat melihat dan membuktikan tentang ada atau tiadanya ijazah asli Jokowi. Kewajiban hukum Jokowi di depan persidangan ialah harus menunjukkan ijazah asli, baik sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Bacaan dapat dimulai saat mediasi maupun tahap pembuktian, baik pembuktian surat atau saksi. Majelis Hakim berkewajiban untuk berlaku adil dan bertanggung jawab kepada hukum, mandiri dan merdeka dari tekanan dan kepentingan kekuasaan, melandaskan hanya kepada keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sejarah akan mencatat atas sikap dan putusan hukumnya. Proses gugatan perdata ini terbuka untuk umum karenanya publik dapat mengikuti atau memantau jalannya persidangan. Media adalah alat kontrol yang efektif. Kasus ini akan berdampak luas apabila memang Presiden Jokowi tidak mampu membuktikan keberadaan ijazah asli yang dimilikinya. Apalagi dalam gugatan ini pihak-pihak lain diharapkan membantu mencari kebenaran hukum. Kiranya gugatan perdata ini dapat menjawab pertanyaan rakyat, adakah ijazah asli Pak Jokowi? Atau apakah Presiden Jokowi itu memalsukan atau menggunakan ijazah palsu? Fakta di ruang hukum akan berbicara. 9 kuasa hukum yang dipimpin Profesor Egy Sujana akan berjuang keras. Bandung 8 Oktober 2023. Oke, ya saudara sekalian, itu ya. Apa yang ingin saya katakan begini, ada hal yang bagian penting yang harus dieksploitasi yang barangkali sobat era sekalian agak bingung juga, yaitu Pengadilan Negeri ya Solo atau Surakarta mengatakan terbukti melakukan apa? Terbukti melakukan menyebarkan berita bohong tentang ijazah palsu itu. Oke. Itu dianggap terbukti. Padahal selama sidang tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa ada yang aslinya. Karena itu bagaimana Anda bilang bohong kalau yang aslinya tidak pernah diperlihatkan. Maka di pengadilan tinggi ya yang juga menurut saya bermasalah,
tiba-tiba dibelokkan, bukan kasus Undang-Undang 1 1946 rupanya, tapi Undang-Undang ITE. Nah, kasus Undang-Undang ITE-nya apa? Saya tidak tahu, tapi yang saya bayangkan adalah mungkin juga fitnah, ujaran kebencian atau apa. Nanti kita akan lihat persisnya, nanti bisa kita tanyakan ya kepada pengacaranya. Itu yang paling penting. Sehingga dalam konteks ini yang dipersoalkan adalah tidak pernah terbukti adanya perbuatan menyebarkan berita bohong mengenai ijazah palsu. Kok bisa dihukum Bambang Tri? Tetapi ternyata dihukum dengan Undang-Undang ITE. Tapi paling tidak Sobat Era sekalian, walaupun dituding dengan Undang-Undang ITE, tapi paling tidak pembuktian adanya ijazah palsu itu yang tidak pernah bisa dikatakan gini maksudnya. Tidak pernah bisa dibuktikan bahwa ijazahnya tidak palsu. Karena kalau logika pengadilan pidana adalah yang mendakwa dalam hal ini jaksa atau negara itulah yang harus membuktikan. Dan negara tidak pernah bisa membuktikan bahwa benar baik Bambang Tri maupun Gus Nur telah menyebarkan berita bohong mengenai ijazah palsu. Itu soalnya. Sehingga di dalam gugatan perdata ini dibawa fakta itu untuk dihadapkan di majelis pengadilan perdata. Itu Sobat Era sekalian ya. Agak keriting sedikit bagi yang tidak terlalu familiar, tetapi intinya adalah itu ya. Orang dengan santainya mengatakan, loh Anda dituding menyebarkan ijazah, menyebarkan berita bohong. Tetapi berita bohong apa? Ingat, pengadilan kemarin di Surakarta atau di Solo itu adalah pengadilan perdatanya ya. Pengadilan perdatanya. Pengadilan pidananya. Kalau pengadilan pidana, negara yang punya kewenangan atau kewajiban untuk membuktikan. Tetapi dalam peradilan perdata memang pihak penggugat yang membuktikan. Tapi jangan lupa, dia sudah punya bekal pengadilan pidananya yang akhirnya membuktikan bahwa tidak benar dia menyebarkan berita bohong. Itu ya. Bolak-balik. Oke, coba kita bacakan ya. Good night, salam dari orang Tuban Bang RH. Oke, udah pasti palsu, usut terus sampai dapat ganjarannya. Hakim kalah sama, oke. Mundur semua menteri, oke. Tidak dah jadi presidennya ijazahnya palsu, ijazah punya, oke. Udah 1 tahun bosan mendengar berita ijazah palsu, tapi yang punya ijazah tidak berani diperlihatkan. Ijazah palsu, Dr. Anes Insinyur memakan korban 2 orang ayah tulang punggung keluarga dipenjarakan. Itu soalnya ya. 275 juta bersatu turun ke oke. Fik 1000% ijazah palsu sidang rakyat usir oke. Apakah ijazah palsu dalang dari oke. Semoga saja terbukti yakin palsu. Yang jelas hakim dan jaksa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah diancam. Oke, kita tidak tahu ya benar apa enggak. Sangat disesalkan seorang kepala negara membiarkan kegaduhan ijazah beliau. Nah itu yang harus digarisbawahi. Seumpama terbukti palsu berarti presiden ilegal dong. Semua kebijakan yang diambil wajib dianulir, terutama utang mengutang. Semoga asli atau palsu cepat bisa dibuktikan. Gini sekali lagi saya katakan ya, itu kan tidak berlaku surut. Cuman memang permasalahannya adalah kesalahannya ini bukan kesalahan yang baru dia perbuat, tapi kesalahan yang dari akarnya. Nah MK pernah kemudian memberlakukan surut putusan itu. Ya saya tidak tahu nanti bagaimana putusan MK-nya atau putusan MPR-nya atau putusan politiknya. Kemudian ada juga bilang bagaimana kalau Egy Sujana dan kawan-kawan dipenjarakan lagi bang pakai pasal hoax atau bahkan kasus makarnya dilanjutkan lagi. Ya mudah-mudahan tidak lah. Jadi gini. Sobat Era sekalian, apa susahnya kalau warga negara mau mencari kebenaran? Kan begitu. Kan dia tidak sedang menyebarkan berita bohong. Dia sedang mencari kebenaran material menyangkut ijazah Jokowi. Jadi menurut saya ya jangan sampai kemudian kita penjarakan orang yang benar. Ya. Sementara orang yang salah kita biarkan ya. Susah amat nunjukin ijazah asli terus. Bagaimana ceritanya gelar yang tadinya insinyur kok tiba-tiba jadi dokter Andes?
Dari sini saja sudah terindikasi bohong. Oke, I don't know exactly ya. Aneh ya, ijazah asli tidak bisa dibuktikan, tapi mengapa Gus Nur dan Bambang Tri bisa divonis bersalah? Ya tadi, dia divonis bersalah awalnya menyebarkan berita bohong soal ijazah, tapi kemudian tiba-tiba balik ke undang-undang ITE, yaitu nggak tahu, mungkin fitnah, pencemaran nama baik, ya kan? Kalau pencemaran nama baik kan 4 tahun, atau menyebarkan ujaran kebencian ya. Oke. Olah kata Bung Refli Harun menyiratkan betapa tertekannya masyarakat mengemukakan pendapat secara lugas akibat ancaman dari penguasa. Salam akal sehat. Iya, karena yang kita harus hindari adalah delik-delik jerat-jerat ya. Jerat menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya. Karena penguasa yang kalap bisa melakukan apa saja. Jadi begini saudara sekalian, kalau negara bisa memenjarakan orang hanya karena ngomong atau berbeda pendapat, misalnya menyampaikan opini, maka kita perlu mempertanyakan kesehatan sistem demokrasi negara tersebut. Nah ini tugas kita semua. Jadi mudah-mudahan pasca 2024, ya sekarang lah juga, tidak ada lagi orang yang dipenjarakan karena menyampaikan pendapat. Itu sangat miris rasanya. Oke, itu saja saudara sekalian. Besok saya ada agenda ya. Dan mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi. Sekarang this is the time untuk istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.